Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu di dalam rahmat, nikmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, seringkali kita mendengar anggapan bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh hubungannya dengan dunia ini. Seakan-akan mereka tidak lagi mengetahui keadaan keluarga, tidak lagi peduli, tidak lagi melihat apa yang terjadi. Namun benarkah demikian? Ataukah ini hanya karena keterbatasan kita dalam memahami perkara gaib, yaitu kehidupan di alam barzakh? Apa hakikat kematian dalam Islam? Sahabat fillah, Islam mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul mauti thumma ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Dan Allah juga berfirman, Hatta idza ja'a ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99. Ini menunjukkan bahwa setelah kematian, manusia memasuki fase baru, yaitu alam barzakh, sebuah alam yang nyata namun tidak bisa kita lihat. Apakah orang yang wafat mengetahui keadaan kita? Sahabat fillah, dalam beberapa riwayat dan penjelasan ulama, disebutkan bahwa orang yang telah wafat dapat mengetahui sebagian keadaan orang yang masih hidup, khususnya keluarga dan kerabat mereka. Rasulullah SAW bersabda, Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat, fa in kana khairan istabsharu bih, wa in kana ghaira dhalika, qalu, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Artinya, sesungguhnya amal-amal kalian diperlihatkan kepada kerabat dan keluarga kalian yang telah meninggal. Jika amal itu baik, mereka bergembira. Namun jika selain itu, mereka berdoa, Ya Allah, jangan engkau wafatkan mereka sampai engkau beri mereka hidayah, sebagaimana engkau telah memberi kami hidayah. Hadits riwayat Ahmad. Penjelasan para ulama. Imam Al-Suyuti rahimahullah dalam beberapa karya, beliau menjelaskan bahwa riwayat ini menunjukkan adanya penampakan amal orang hidup kepada orang yang telah wafat. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh bahwa ruh orang mukmin memiliki keterkaitan dengan dunia dan mereka bisa mengetahui keadaan orang-orang yang mereka cintai sesuai kehendak Allah. Beliau menyatakan bahwa ruh-ruh orang mukmin saling berjumpa dan saling bertanya tentang keadaan orang yang masih hidup. Dalil lain yang menguatkan, dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda, Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit itu bisa tersiksa karena tangisan keluarganya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan adanya keterkaitan dan pengetahuan mayit terhadap keadaan keluarganya. Sahabat fillah, bayangkan ini sejenak. Ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bersedekah, bisa jadi orang tua kita yang telah wafat tersenyum bahagia di alam kubur. Namun sebaliknya, ketika kita bermaksiat, meninggalkan sholat, lalai dari zikir, bisa jadi mereka bersedih, bahkan menangis. Dan mereka berdoa, Ya Allah, jangan engkau wafatkan anakku sebelum engkau beri dia hidayah. Allahu Akbar, ikatan yang tidak terputus. Sahabat fillah, kematian tidak memutuskan cinta, tidak memutuskan doa, tidak memutuskan hubungan iman. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Quran Surat At-Tur ayat 21. Ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga akan tetap berlanjut hingga akhirat jika sama-sama beriman. Apa yang harus kita lakukan? Sahabat fillah, dari semua ini ada pelajaran besar. Jaga amal kita, karena bukan hanya kita yang melihat, tapi juga mereka yang telah wafat. Perbanyak doa untuk orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min 3 'ilmin nafi' aw shadaqatin jariyah aw waladin salih yad'u lahu." Jika manusia meninggal, terputus amalnya kecuali 3, ilmu bermanfaat, sedekah jariyah atau anak syalih yang mendoakannya. Hadits riwayat Muslim. Hindari maksiat, karena dosa kita bisa menjadi sebab kesedihan mereka di alam sana,
berbanyak istighfar dan zikir, agar hidup kita penuh keberkahan dan menjadi penyejuk bagi mereka. Sahabat fillah, mungkin hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa bertaubat, masih bisa memperbaiki diri, namun suatu saat kita pun akan menyusul mereka, dan saat itu tiba, ya kita berharap anak-anak kita menjadi orang yang syaleh, yang mendoakan kita. Sebagaimana hari ini, orang tua kita mungkin sedang mendoakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua, memberi kita hidayah, dan mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.